Kalian tidak bisa memisahkan kami. Dia milikku, bukan manusia sepertimu. Selamat datang kembali di channel YouTube Misteri 4 Sekawan. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah misteri, pengalaman gaib, dan kejadian di luar logika yang benar-benar bikin merinding. Siapkan nyali kamu, matikan lampu, dan pastikan tidak sendirian. Karena malam ini kita akan menyimak kisah nyata tentang seorang wanita yang tanpa sadar telah menikah dengan dua sosok dari dunia alam berbeda. Kisah cinta yang menjebak jiwa dan perasaan di antara realita dan dimensi lain. Namanya Echa, wanita yang cantik, pintar, dan ramah. Ia menikah dengan pria bernama Ariel, seorang karyawan swasta yang dikenal kelam dan penyayang. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran Bogor. Semua orang bilang mereka adalah sepasang sempurna. Namun semuanya mulai berubah sejak malam pertama pernikahan mereka. Echa bermimpi tentang seorang pria asing. Wajahnya semar, suaranya lembut, dan yang paling mengganggu, ia merasa sangat nyaman berada di samping pria itu. Dia memegang tanganku, memanggilku istri, tapi aku tak pernah bertemu di dunia nyata. Awalnya Echa menganggap itu semua mimpi biasa, tapi mimpi itu datang setiap malam, selalu dengan alur yang mirip. Setiap pagi Echa bangun dan tubuhnya lelah. Bahkan Ariel mulai curiga karena istrinya tampak seperti tidak tidur semalaman. Dia perlahan gangguan fisik mulai muncul, seperti mimisan tanpa sebab, bisikan aneh saat mandi, merasa seperti sedang dipeluk saat tidur. Saat aku memejamkan mata, aku merasa di sampingku membelai rambutku dan membisikkan, "Jangan takut, aku di sini." Adalah kisah nyata yang penuh misteri tentang seorang gadis cantik yang menikah dengan jin. Setiap malam Jumat, jin itu datang untuk melakukan hubungan suami istri dengan gadis tersebut. Bagaimana kejadian luar biasa ini bisa terjadi? Mari kita simak kisahnya yang Ariel mulai khawatir. Ia memasang doa-doa setiap sudut rumah, tapi gangguan justru semakin parah. Hingga suatu siang, Echa tertidur dan tiba-tiba berteriak dengan suara pria. Tetangga yang mendengar langsung membantu Ariel membacakan ayat-ayat suci. Tapi Echa justru tertawa dengan nada dingin. Ruqyah pun dilakukan. Dari hasil ruqyah itu diketahui bahwa sejak kecil Echa pernah jatuh di pohon besar.
dan Echa pun pingsan selama berjam-jam. Di saat itulah makhluk gaib yang bernama Jin Dasim menandainya sebagai pasangan spiritual. Menurut Ustadz, jin ini dikenal sebagai jin pengikat perasaan lewat mimpi. Ia sering menyusup ke alam bawah sadar, membangun kenyamanan, bahkan cinta, hingga akhirnya menjadikan manusia sebagai istrinya. Setelah itu Ariel memutuskan melakukan ruqyah massal bersama santri-santri dan ustadz. Malam itu ada 3 ustadz, 12 santri, dan puluhan warga hadir. Saat ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Echa menegang, tangannya mengepal, suaranya berubah menjadi dalam dan berat. Kalian tidak bisa memisahkan kami. Dia milikku, bukan manusia sepertimu. Tangisan, teriakan, dan bau anyir memenuhi ruangan tersebut. Beberapa lampu padam sendiri. Salah satu santri sempat muntah darah setelah melafalkan ayat ruqyah selama 20 menit non-stop. Hingga akhirnya suara azan dikumandangkan di seluruh rumah. Dan Echa pun pingsan selama 3 hari. Setelah pingsan dari 3 hari, Echa bangun. Echa kembali sadar, tapi tetap ada sesuatu yang aneh. Kadang di tengah malam ia duduk di ruang tamu, tersenyum sendiri, atau menatap jendela sambil berkata, dia bilang dia akan kembali di mimpi. Dan kali ini dia akan membiarkan siapapun memisahkan kami. Ariel pun hanya berdoa. Ia tetap setia memandangi, tapi menyadari satu hal, sebagian jiwa Echa mungkin memang sudah tidak sepenuhnya tinggal di dunia ini. Di dunia ini, kita sering membicarakan cinta yang tidak masuk akal. Cinta beda usia, cinta beda kasta. Tapi bagaimana jika cinta itu datang dari dunia lain? Bagaimana jika kenyamanan justru datang bukan dari manusia, melainkan datang dari makhluk yang tak terlihat? Apakah itu cinta sejati ataukah kutukan abadi? Beberapa orang mungkin bilang ini hanya gangguan psikologis. Sindrom seperti sleep paralysis, delusi, atau bisa menjelaskan sebagian kejadian. Namun, bagaimana jika gangguan mental itu justru dipicu oleh makhluk halus yang memanfaatkan kelemahan emosi? Karena tidak semua luka itu terlihat, dan tidak semua gangguan itu berasal dari kepala. Sobat Scout, apakah kamu percaya cinta bisa datang dari dunia lain? Atau menurutmu ini hanya ilusi pikiran yang kesepian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu pernah mengalami kejadian serupa, ceritakan juga, karena itu bisa saja kisah nyata yang belum sempat diceritakan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena di balik realita ada dunia yang tak terlihat. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Misteri 4 Sekawan pamit. Selamat malam dan semoga tidak bermimpi tentang dia.